Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat dan rahmatnya. Pagi hari ini kita diizinkan untuk bertemu. Ini semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takdirnya bukan hanya hari ini, takdir kita mudah-mudahan terus berjamaah, mudah-mudahan kita terus bersama sampai bisa kelak di surga saling mencari. Sini saya bahagia, banyak jamaah-jamaah baru, banyak orang-orang baru. Saya bertugas untuk menyampaikan tentang sesuatu yang penting untuk sebuah umroh. Karena kebanyakan orang itu geser, bahwasanya kita itu sudah dinaikkan derajat sama Rasul, kita balik lagi pada derajat yang awal gitu. Jadi Allah itu menciptakan manusia awalnya, menciptakan Nabi Adam, kita itu disebut dengan ya ayuhan nas atau manusia. Dan ketika kedatangan Rasul, kita itu disebutnya ya ayyuhalladzina aman. Jadi orang-orang yang beriman. Ini derajat yang sangat beda. Nanti akan saya jelaskan derajat perbedaannya. Namun pada perjalanannya kita seringkali lupa bahwasanya kita sudah diangkat derajatnya sama Rasul. Kita balik lagi ke ya ayyuhan nas gitu. Sering ngerasa nggak kalau kita mau sesuatu, misalnya pingin anaknya sekolah, yang dipikirin uangnya? Sering? Kita lupa kalau anak kita itu rezekinya sudah diatur sama Allah, sudah ditanggung sama Allah. Misalnya istrinya Pak, istrinya pengen sesuatu, yang dipikirkan mesti uangnya lagi gitu. Istri juga gitu, suaminya sekedar kepengen beli sarung misalnya, karena sarungnya udah lama gak pernah beli, istrinya jadi pikirkan uang lagi gitu. Masya Allah, jadi kita ini sama Rasulullah sudah diangkat tinggi, kita menjatuhkan diri sendiri gitu. Yang sudah diangkat menjadi hambanya Allah, sesuatu kita tinggal minta, kita baik lagi. Jadi Bapak Ibu, untuk Allah, kira-kira Allah itu bisa mengabulkan doa itu hanya untuk para nabi atau untuk semuanya? Semuanya. Benar nggak? Itu hanya makbul untuk kiai saja atau dijabah makbul untuk semuanya? Semuanya. Tapi kita seringkali lalai, seringkali lupa. Mohon izin menyampaikan apa yang diajarkan sama guru-guru saya untuk bisa terus tersambung pada jenengan. Karena kalau kita ke ya ayuhan nas, maka kita nggak akan connect sama urusan umroh. Kalau nggak connect, maka connectnya kita sama duit. Kalau sama duit, akhirnya kita cari yang murah. Kalau yang murah, akhirnya di sana nanti bisa merasakan gitu. Oh ternyata kok nggak enak dan lain sebagainya. Yang nggak enak travelnya, tapi nanti yang dikhawatirkan hati kita menuduh Allahnya yang nggak enak buat kita. Itu nanti bahaya. Jadi mudah-mudahan biar nggak geser, mohon izin untuk menyampaikan hal penting di sini. Nih, manusia itu ada dua pilihan dalam menjalani hidup. Ya, ada dua pilihan. Ada manusia biasa disebut dengan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas itu ciri-cirinya adalah setiap melakukan sesuatu, setiap melakukan tindakan, selalu bersandarnya yang pertama pada pikirannya, yang kedua pada perasaannya. Yang dimana pikiran sama perasaan ini pasti terbatas. Kenapa terbatas? Karena mengandalkan pada diri sendiri. Nih, betapa sering kita kayak gitu. Anak pengen sekolah, kita nyari yang murah, bukan yang terbaik. Iya kan? Orang tua sakit, kita nyari yang murah, bukan yang terbaik. Padahal alhamdulillah orang tua kita itu rela memperjuangkan kita, rela utang, rela ini itu untuk kehidupan kita. Kita balasnya kayak gitu. Kenapa
mikirnya nggak ada duit deh, gitu. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Karena balik pada derajat ya ayuhan nas. Kalau jenengan pengen cepat bisa umroh, jangan berada di level ya ayuhan nas. Bedanya apa? Bedanya ya ayuhan nas adalah sebutan untuk semua manusia, mau muslim, mau non muslim, mau ateis, nggak percaya sama Tuhan sekalipun, itu disebut dengan ya ayuhan nas. Semuanya berpusat pada pikiran, perasaan yang semua serba terbatas. Nah, kalau jenengan pengen cepat bisa umroh dengan keajaiban yang luar biasa yang bertubi-tubi, geser, pertahankan derajat yang sudah diberikan sama Nabi. Apa itu? Yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Bedanya apa? Bedanya adalah orang yang ya ayyuhalladzina amanu adalah dia tidak pernah bersandar pada pikirannya, tidak pernah bersandar pada perasaannya, sandarnya sama iman. Bersandar pada iman. Nah, iman itu sandarnya cuma dua, Quran sama hadis. Saya dulu pernah cemburu sama Abu Bakar As-Siddiq. Saya pernah tanya pada guru saya ini nyesel ditakdirkan Allah menjadi hambanya di akhir zaman. Saya kalau boleh meminta dalam misalnya masih jadi ruh, kalau boleh meminta, saya ingin minta jadi hidup di eranya Nabi. Kenapa? Karena enak deket sama Nabi. Jawaban Nabi saya menarik sekali. Emang jenengan sudah yakin kalau jadi pembelanya Nabi? Gitu. Yakin, Bi? Gitu. Dengan polosnya saya jawab gitu. Terus beliau bercerita tentang Isra Mi'raj. Mas, seandainya di zaman yang masih gelap, belum kenal pesawat, belum kenal teknologi dan lain sebagainya, kemudian tiba-tiba bercerita pada jenengan, saya kemarin malam habis dari Masjidil Al-Aqsa, kemudian saya ke Sidratil Muntaha, kemudian balik ke Masjidil Haram. Kira-kira kalau jenengan hidup di masa itu, jenengan percaya atau ngeblank gitu? Percaya atau mboten? Jangankan saya, mayoritas sahabat semuanya goyang imannya, karena nggak masuk di akal gitu. Hanya ada satu sahabat yang percaya utuh 100% pada Nabi SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sekarang beliau istirahatnya di sampingnya Rasulullah SAW. Gitu. Apa kata Abu Bakar? Seandainya tembok yang berwarna hitam itu kok dikatakan putih oleh Nabi, maka aku akan berkata itu putih. Nah gitu. Akhirnya saya, oh ya alhamdulillah saya hidup sekarang. Kalau hidup saat itu mungkin saya kufur, udah nggak percaya sama Nabi. Wong sekarang aja saya diminta ketika ada masalah, saya tanya ke Abi saya, Mas, pengen masalah cepat selesai? Mau, Bi. Solusinya, Bi, berangkat ke multazam. Kira-kira saya langsung yakin berangkat atau boten? Mikir, lagi ada masalah, lagi nggak punya uang, disuruh berangkatnya multazam. Saya sempat nge-freeze. Apa itu nge-freeze? Diam sejenak. Ya apa berangkatnya gitu. Artinya saya dari sini geser ke ya ayuhan nas. Terus habis saya kembali mengingatkan ada dua derajat manusia, ada ya ayuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sampai pakai ya ayuhan nas nggak bisa berangkat. Sekaya apapun nggak bisa berangkat. Kalau sampai ya ayyuhalladzina amanu berangkat. Siap? Siap. Oh, siapa kok ragu gitu kata gitu. Siap. Dipastikan sampai ragu. Luntur. Teluntur selesai. Qadarullah, saya punya tanah, saya tawarkan ke teman saya yang kaya untuk menjual tanah tersebut dan saya bercerita, saya jual tanah ini saya ingin umroh. Gitu. Saya kemarin belinya sekian, saya cuma ngambil sekian untungnya. Kalau jenengan nggak kerso ngasih saya untung, bayar yang kemarin. Kalau jenengan nggak kerja kemarin, jenengan bayar rugi, saya cukup biar biasa berangkat umroh nggak apa-apa. Menariknya teman saya langsung telepon, bilang gini, beneran buat umroh? Oh bener Pak, bener. Ya, kalau bener jenengan ke rumah. Seneng saya. Alhamdulillah ya Allah, tanah saya kejual.
Akhirnya ketika ketemu sama teman saya itu, teman saya bilang apa? Bawa lagi tanahmu, umrohnya tak bayarin. Saya langsung nangis, benar kata Abi saya. Selama kita geser diri kita dari ya ayuhan nas menjadi ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang ingin berangkat katakan saya? Siapa yang ingin derajat dirinya naik angkat saya? Pilihannya adalah masuk ya ayyuhalladzina amanu, jangan ya ayuhan nas. Kita akan tampilkan ini orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu. Beliau namanya Bapak Mulia Cirebon. Keseharian beliau adalah seorang tukang becak. Saya tanya, di sini tukang becak kata-kata saya. Oh, enggak ada. Ada pekerjaan lebih berat dari tukang becak, katakan saya. Enggak ada. Ini jamaah kami dari Cirebon, Bapak Mulia, tiap hari ngayu becak. Mas Doni, tukang becak? Buatan nggih. Insya Allah gajinya lebih pasti daripada tukang becak nggih. Lebih pasti. Kira-kira kalau jenengan jadi Pak Mulia, jenengan jadi orang ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu? Kira-kira kalau jenengan jadi Pak Mulia? Yakin, Bu? Kalau jenengan yang jadi Pak Mulia? Alhamdulillah, Masya Allah, tepuk tangan buat ibunya. Pak Mulia setiap hari, Bu, ngongkel becak loh. Becaknya masih manual. Pakaian dinasnya nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit. Tapi Pak Mulia tidak pernah goyang imannya. Pak Mulia selalu minta sama Allah, ya Allah, umroh ya Allah. Berani nggak jadi nggak punya uang matur ke Allah, ya Allah, umroh ya Allah. Berani membuatan? Berani? Tangan kanan diangkat, tempelkan di dadanya. Ikuti kata-kata saya, tempelkan di dadanya. Ya Allah, urun ya Allah, berangkat umroh secepatnya bulan September ya Allah. Amin ya Pak. Lu usah dipikir, jangan balik jadi ya ayyuhan nas. Ada contohnya. Mas, contoh cuma satu, loh banyak contohnya. Ini ada lagi penjual gorengan, namanya Bu Eni dari Batam. Ada penjual gorengan di sini angkat tangan? Enggak ada. Jualan gorengan, Bu, harganya 500 rupiah, harganya 1000 rupiah. Tapi karena beliau ya ayyuhalladzina amanu, karena orang-orang yang beriman, di pikirannya tidak terbatas, di perasaannya tidak terbatas, yang beliau pikir hanya ketika Allah sudah memerintahkan, pasti Allah beri rezekinya. Ada yang kerja kantoran, boleh angkat tangan? Kerja kantoran? Buat teman-teman? Kerja kantoran. Mas, kalau misalnya kantor memberikan perintah ke Mas Doni besok tugas ke Kalimantan, gitu. Terus jenengan siap, terus surat tugasnya dikasih. Pertanyaannya, Mas Doni sudah difasilitasi kendaraan ke sana, penginapannya dan seluruh akomodasinya, atau suruh bayar sendiri? Oh, itu kantor loh. Apalagi Allah. Kalau Allah sudah perintahkan bahwa umroh, ya sempurnakan haji dan umroh, berarti disuruh haji dan disuruh umroh, berarti mestinya sama Allah di fasilitasi. Sangkanya kita selalu bilang gini, sik duitku gak cukup, loh difasilitasi sama Allah malah milih bayar dewe. Nyambung gak sama Allah akhirnya? Gak nyambung. Disuruh ya ayyuhalladzina amanu, suruh iman, tapi kita milih nas. Kira-kira Bu Eni ini termasuk ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina aman? Ketika saya tahu kisahnya Bu Eni, saya itu Masya Allah. Maka benar, Allah itu tidak memanggil yang mampu, tapi memampukan yang
dipanggil. Ada lagi. Nih. Namanya Bulinawati. Nah. Bulinawati ini apa? Sadean jamu. Kalau pakai akal, kalau pakai pikiran, kira-kira nutup kamu buat nabungnya. Ya nutup. Tapi kata Allah itu bukan itu konsepnya. Konsepnya adalah amanu. Kalau sudah beriman, berangkat gitu. Masalahnya kita gegem ya. Aku cuma punya uang 1 juta ya. Justru kalau itu digegem itu nggak berangkat. Punya 1 juta ya sudah bayarkan. Nanti punya lagi 100.000 bayarkan. Gitu terus. Sehingga apa? Sehingga itu Allah akhirnya ngasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi, dapat lagi. Itu yang terjadi. Kalau kita gegem sendiri, yakin saya nggak akan berangkat. Kalau jenengan jadi ya ayyuhalladzina amanu, selesai semua perkara. Nah ini, dan saya berprasangka baik yang hadir di sini, insya Allah hadir di sana. Yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang Allah giring menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang yakin sama Al-Quran, menjadi orang yang yakin sama hadisnya Rasulullah SAW, dan menjadi orang yang bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sangat berprasangka baik. Kenapa? Karena sudah ribuan orang yang datang ke sini, ya tadi itu jualan gorengan bisa berangkat, Pak Beca bisa berangkat dan sebagainya. Dan tanpa izinnya Allah kita tidak mungkin bisa hadir di sini. Ini sudah pertolongannya Allah. Maka step berikutnya jangan jaga terus. Jangan geser. Karena kalau geser tertunda lagi.